Welcome back to my YouTube channel, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas terkait eIPO. Jadi, seperti teman-teman kenal sekalian, di pasar saham itu kita bisa membeli saham di pasar primer maupun pasar sekunder. Pasar primer itu berarti kita membeli saham saat saham itu baru pertama kali listing, atau istilah kerennya kita biasa sebut sebagai IPO, Initial Public Offering. Setelah listing di pasar primer, kita bisa melakukan pembelian, beli, dan jual di pasar sekunder yang biasanya kita lakukan melalui broker-broker di sekuritas kita masing-masing. Nah, sekarang pemerintah sudah membentuk namanya eIPO. Apa sih eIPO itu? Jadi, eIPO itu adalah platform berbasis web untuk melakukan pembelian saham di pasar perdana secara elektronik. Nah, kenapa sih eIPO ini dibuat? Jadi hal yang melatar belakangi itu adalah investor retail itu sebelum-sebelumnya tuh sulit berpartisipasi di pasar perdana karena adanya masalah penjataan alokasi dan hal-hal lainnya. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya pernah beli saham IPO di pasar primer, jadi sebelum listing di IDX sudah dipesan dulu. Jadi dulu itu kan sebelum ada eIPO kan biasanya kita akan melakukan pemesanan secara manual dengan mengisi form pemesanan saham IPO ke sekuritas yang istilahnya menjadi underwriter daripada saham tersebut atau melakukan istilah sindikasi. Jadi dulunya sebelum ada eIPO ini, kalau saham mau listing di bursa IPO-nya, jadi kita hanya bisa membeli melalui sekuritas yang merupakan underwriter saham tersebut atau yang ikut sindikasi saham tersebut. Jadi katakanlah misalnya for example, sekuritasnya, contoh sahamnya misalnya katakan saham PT Unilever misalnya, for example, sekuritas underwriter-nya misalnya katakan misalnya JP Morgan dan sindikasi dengan, for example, sekuritasnya misalnya sekuritas asing lainnya, misalnya sekuritas apa gitu. Nah, berarti hanya bisa dibeli saham IPO-nya dibeli di sekuritas yang menjadi underwriter-nya tadi JP Morgan dan si sindikasinya. Jadi di luar itu kita tidak bisa melakukan pembelian. Jadi terbatas dijatahin hanya pada sekuritas yang merupakan underwriter-nya saja. Nah, jadi bergerak daripada latar belakang itu sebenarnya tujuan IPO ini sebenarnya satu, memudahkan akses investor untuk berpartisipasi dalam pasar perdana dan meningkatkan kesempatan investor untuk memperoleh alokasi penjatahan. Jadi tadinya hanya bisa dipesan oleh investor yang punya rekening sekuritas yang merupakan underwriter saham tersebut ataupun yang ikut sindikasi sahamnya. Sekarang semua sekuritas yang investor punya bisa melakukan partisipasi dalam pemesanannya. Dengan tentunya ada alokasi penjatahannya juga. Yang kedua, memperluas partisipasi perusahaan efek sebagai selling agent dalam proses penawaran umum. Ini yang tadi saya bilang. Yang tadinya hanya terbatas sekuritas underwriter sama yang join di sindikasinya, sekarang semua sekuritas dibuka akses yang sama. Kenapa? Nah, seperti itu juga akan mendorong sebenarnya saham ini lebih liquid nanti di pasar sekunder. Kalau saham IPO itu hanya dikuasain oleh si underwriter sahamnya, berarti nanti pada saat listing kita bisa lihat saham IPO itu sebenarnya di awal tuh sering naik arah, berarti itu auto reject atas beberapa kali. Kemudian setelah itu biasanya sekuritas tertentu yang merupakan underwriter-nya bisa dilihat itu biasanya akan melakukan distribusi sampai saham itu ARB. Nah, sehingga kontrol di awal saham yang pas IPO itu cenderung dikuasai oleh segelintir orang yang kita sebut market maker yang menguasai sahamnya melalui pasar primer di awal dengan melakukan join di pemesanan manual tadi gitu. Jadi yang ikut di dalam sindikasi sama underwriter-nya. Itu kelihatan lah. Biasanya kalau teman-teman perhatikan broker summary di saham-saham yang baru IPO itu biasanya kelihatan. Coba, for example, kita kasih contoh, katakanlah misalnya saham, teman-teman bisa coba buka saham tertentu yang baru IPO. Misalnya saham unik atau saham yang baru IPO atau bank atau saham lainnya gitu. Coba teman-teman lihat di RTI underwriter-nya itu siapa. Nah, coba lihat saham itu biasa di awal-awal itu yang melakukan distribusi siapa. Biasanya itu ada saham brokernya, adalah broker yang merupakan
broker, underwriter, atau yang join di sindikasinya. Itu biasanya akan seperti itu gitu. Kemudian kita lanjut, apa sih manfaat IPO bagi investor? Satu, akses lebih mudah bagi seluruh investor sudah ikut dalam penawaran umum. Kemudian semua dilakukan secara online. Kemarin kan masih manual tuh, isi form, kita akan isi form melalui email, terus kita akan isi-isi, terus tanda tangan, kita kirim lagi by email ke sekuritas kita untuk pesan. Kalau sekuritas kita kebetulan menjadi underwriter-nya. Kemudian 3, memperoleh informasi terkini atas IPO dan perusahaan tercatat. Nanti akan ada prospektusnya di dalam IPO itu, kita bisa lihat. Kemudian proses ikut serta IPO yang lebih efisien. Bagaimana proses IPO? Yang pertama adalah ada fase pra-efektif atau informasi awal publik. Ini akan dalam penawaran umum terkait prospektus awal, range harga book building tentang masa penawaran. Kemudian yang kedua itu adalah penawaran awal, book building. Investor dapat menyampaikan minat atas suatu IPO saham, kemudian harganya akan ditentukan di awal, tapi ini belum harga final. Di stage ini masih belum harga final. Kemudian stage ini akan berlangsung paling cepat 7 hari kerja dan paling lama 21 hari kerja. Setelah terbentuk penawaran awal di fase big building ini, kemudian akan masuk ke fase selanjutnya, fase penawaran umum offering. Jadi di sinilah fase penawaran umum yang ketiga ini adalah fase di mana berlangsung selama paling lama 5 hari kerja, investor akan memesan dengan harga final yang sudah ditentukan. Jadi tadi itu masih harga awal, masih kisaran, misalnya kisarannya harga 100 sampai 200 rupiah per lembar saham misalnya, katakanlah. Nah, kemudian misalnya kalau kita di sini masukkan harga penawaran awal 150 misalnya, kemudian ternyata benar harganya di harga final itu 150, maka akan lanjut ke penawaran umum posisinya. Kemudian kita akan menyediakan dana sesuai dengan pesanan. Yang tadi ini saya sampaikan, minat yang disampaikan pada fase book building akan diteruskan ke masa offering jika memenuhi harga final. Kemudian investor wajib konfirmasi minat yang disampaikan pada fase book building untuk kemudian menjadi pesanan di masa offering. Kemudian yang berikutnya adalah penjataan atau allocation. Seluruh pesanan yang masuk akan dijatakan atau dialokasikan sesuai dengan POJK 41 tahun 2020. Nah, itu yang tadi deskripsinya di atas. Kemudian, apa sih perbedaan kegiatan penawaran umum perdana IPO sebelumnya dengan IPO? Satu, yang jelas, dana sebelumnya hanya ditempatkan di rekening penampungan terlebih dahulu, berdasarkan dengan pesan, kalau match, kita dapat kuota dari sekuritas yang jadi underwriter, maka akan, misalnya kita pesan misalnya 1000 lot, kemudian kita dari underwriter-nya si saham ini misalnya Mandiri Sekuritas, for example. Kemudian kita hanya dapat jatah misalnya 100 lot. Nah, kita udah sediain tuh dana 1000 lot. Maka kita akan terpakai dananya untuk 100 lot, kemudian sisanya akan dengan pengembalian dana. Nah, untuk IPO ini akan lebih mudah. Kita kalau udah merupakan investor atau trader aktif di IDX, kita dapat menggunakan rekening kita yang current sekarang, RDN kita yang ada sekarang di sekuritas kita. Jadi kita nggak perlu membuka rekening baru atau penampungan, jadi kita tinggal menggunakan rekening current. Kemudian informasi IPO ini jelas, nanti akan ada prospektusnya, ada webnya, kita akan bisa lihat, nanti saya akan bukain contohnya. Kemudian partisipasinya juga, perusahaan efeknya juga meluas. Sebelumnya penjamin, emisi, pelaksana, dan sindikasi saja, ini yang tadi saya sampaikan. Hanya si underwriter dan sindikasi saja yang dapat berpartisipasi dalam penawaran umum. Namun setelah IPO, seluruh perusahaan efek dapat berpartisipasi dengan begini penjualan lebih optimal. Semuanya bisa partisipasi. Kemudian pemerintah juga melihat penjatahan terpusat itu sebenarnya di case sebelumnya itu hanya di perusahaan yang menjadi underwriter dan sindikasi itu ada celah untuk terjadi permainan oleh oknum tertentu. Nah, untuk menghindari itu maka dilakukanlah IPO ini. Jadi semua perusahaan itu efek itu bisa punya kesempatan yang sama. Dan ini juga untuk membantu likuiditas di pasar sekunder nanti. Kalau di awal saya gambarkan misalnya di awal saham yang dilepas misalnya 1 miliar saham.
Misalnya katakanlah yang dilepas 1 miliar lot lah, 1 miliar lot saham yang dilepas. Kemudian kalau tadi hanya disentralisir di broker-broker yang underwriter tertentu, berarti hanya 2 atau 3 broker, maka di awal itu akan kurang liquid sebenarnya saham-saham IPO ini. Dan akan jadi permainan dari bandar atau market maker untuk istilahnya menjebak retail lah posisinya. Jadi ketika listing, retail akan dibuat euforia untuk membeli sahamnya di harga arah hari pertama, kemudian hari kedua masih arah, kemudian akan diguyur oleh si market maker yang tadi sudah mendapatkan jatah melalui tadi si underwriter-nya. Penjatahan pasti. Sebelumnya hanya penjamin emisi underwriter yang dapat penjatahan pasti. Namun dengan IPO semua akan dapat penjatahan dengan porsinya masing-masing ya. Proses pemesanan sebelumnya manual, dengan IPO nanti online. Untuk SID, SRE, RDN ini masih sama. Sebelumnya tidak atur setelah IPO wajib punya SID, SRE, dan RDN. Ini teman-teman sekalian, kalau SID, kalau sudah investor atau trader pasti otomatis sudah punya SID, rekening efek sama rekening investor otomatis sudah ada posisinya. Oke, saya akan coba sebentar. Saya akan coba untuk saya stop share dulu. Coba kita ke ini situsnya ya, www.eipo.co.id. Dan coba masuk. Di sini login, kebetulan saya sudah punya account-nya. Saya akan coba login dengan account saya. Nanti saya akan jelaskan di vlog saya berikutnya untuk cara mendaftar di EIPO ini. Nah, di sini kelihatan nih, ada 2 saham yang masuk di EIPO nih. Pertama nih Bank Fama, cancel, berarti ini tidak jadi listing di IDX, kita tidak tahu penyebabnya apa. Kemudian ini Unique. Unique ini sudah listing di IDX per 8 Maret 2021. Kita lihat di sini sebenarnya kita bisa melihat prospektus awal daripada saham ini sebelum dia listing di Bursa Efek. Saya akan coba buka prospektusnya. Oke. Jadi ini adalah contoh prospektus dari emiten sebelum dia listing di Bursa Efek. Teman-teman sekalian, di sini panjang sekali, ada 242 halaman, saya nggak akan bahas. Di vlog ini teman-teman bisa lihat sendiri tentang emiten ini secara deep posisinya. Berapa saham yang akan ditawarin, konversi sahamnya, kalau ada agio saham akan berapa, siapa manajemennya, secara detail teman-teman bisa akan lihat. Di sini ada ringkasannya, penyertaan utangnya berapa, analisis manajemennya ada, keuangan, akuntansi, belanja modal, semua faktor resiko, semua good corporate governance. Tentu teman-teman sekalian sebagai investor tentu memahami kita perlu menguasai secara analisis fundamental. Jadi analisis fundamental itu tidak hanya sekedar analisis laporan keuangan, tapi juga menganalisis manajemennya siapa, apakah kompeten, menganalisis juga good corporate governance-nya, dan seterusnya. Apakah ada perkara hukum yang menimpa perseroan, direksi maupun dewan komisarisnya. Semua akan dikaji detail dalam prospektus ini, silakan dipelajari teman-teman sekalian. Ini contohnya. Nanti kalau akan ada saham baru yang akan listing lagi, akan muncul lagi di IPO ini posisinya. Jadi mungkin ini gambarannya. Sekarang belum ada yang baru lagi. Nanti di tahun 2021 ini akan ada IPO. Gosipnya kemungkinan besar akan terjadi IPO either saham
Gojek atau Tokopedia. Ya, akan tentu saja ini IPO yang sudah ditunggu-tunggu oleh para retail maupun asing. Jadi itu adalah salah satu saham yang akan menjadi saham sejuta umat prediksi saya di 2021 ini. Hype-nya mungkin akan bisa melebihi hype-nya saham Antam saat kemarin ada story electric vehicle maupun hype dari pada saham BRIS saat ada story dari mergernya bank-bank syariah di Indonesia maupun story bank-bank digital. Karena ini adalah sifatnya investasi yang akan digemari sejuta umat, tapi tetap teman-teman sekalian perlu tetap melakukan kajian prospektusnya seperti apa. Tetap lakukan money management, lakukanlah porsi alokasi investasi tetap sesuai dengan analisis dan money management yang benar. Jangan FOMO dan jangan terburu-buru untuk melakukan seperti investment. Jangan hanya ikut hype. Kayak kemarin ada hype bank-bank digital, ada retail-retail yang masuk belakangan saat market maker udah goreng sahamnya di atas gitu, sehingga banyak retail yang nyangkut di harga atas dibanting oleh market maker. Saham-saham seperti saham-saham bank kecil-kecil lah, BVIC, Baca, Bank BVIC itu Bank Victoria, Bank Sinarmas, Bank Kapital, dan seterusnya. Semua bank-bank yang diisukan akan jadi bank digital gitu. Karena isu bank digital ini isu yang sangat seksi ya. Jadi retail ini di Indonesia itu cenderung sangat terdorong oleh sentimen story. Nah, itu yang mungkin saya bisa sharing di Vox saya hari ini. Jika Vox ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai IPO ini di Vox saya berikutnya untuk bagaimana saya melakukan registrasi di IPO ini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.